Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Namun ekor musuh Suhan masih tertinggal dan mengeluarkan aura keunguan. Monster kucing dan juga Suhan sangat terkejut dengan hal itu. Kemudian Suhan melihat ke depan, dan sepertinya ada sesuatu yang menurutnya menarik. Monster kucing mengatakan kepada Suhan, "Suhan, fluktuasi ki ajaib ke arah itu," ucapnya. Kemudian Suhan mengajak monster kucing untuk pergi. "Ayo, kita pergi ke sana," ucap Suhan. Mereka akhirnya sampai di depan sebuah kolam. Monster kucing memberitahu Suhan, tempat di mana kekuatan sihir bertemu, ini adalah kolam dewa sihir. Monster kucing dan juga Suhan sangat gembira menemukan kolam itu. Suhan mengatakan, "Kolam ajaib, hebat, dikatakan bahwa kolam-kolam dewa ini dapat meningkatkan tingkat senjata. Kekuatan sihir yang begitu melimpah sudah cukup untuk meningkatkan nilai dari semua harta sejati di tanganku secara signifikan," ucap Suhan mengeluarkan senjatanya untuk meningkatkan nilai dari senjata miliknya. Kemudian Suhan mengangkat kapak Hongmen miliknya. Dia mengatakan, "Mari kita lihat seberapa jauh kapak perang Hongmen bisa di-upgrade," ucapnya berharap banyak dengan kenaikan tingkat kapak Hongmen. Terlihat sebuah cahaya berkumpul di depan Suhan, dan samar-samar senjata yang dimasukkan oleh Suhan ke dalam kolam sihir dewa telah mengalami peningkatan. Monster kucing mengatakan kepada Suhan, "Anak baik, senjatamu ini lebih dari sekadar harta abadi dari peringkat pertama," jelas monster kucing. Kemudian Suhan mengambil kapaknya. Dia mengatakan kapak yang hebat. Kemudian Suhan memasukkan kapak miliknya ke dalam ruangan penyimpanan. Dia menyebutkan, karena masih banyak menara di kolam dewa ajaib ini. Bab surgawi kekacauan dan 9 pohon misterius akan ditingkatkan pada saat yang sama, ucapnya mengeluarkan senjata dewa miliknya, yaitu Jiu Xuan Miao dan juga bab surgawi kekacauan yang dia dapatkan pada saat awal kebangkitan dunia. Dan tak lama kemudian setelah dimasukkan ke dalam kolam sihir dewa itu, senjatanya berhasil ditingkatkan juga. Suhan sangat senang dengan keberhasilan peningkatan senjata miliknya. Dia menyebutkan nama baru pada senjatanya. "Harta karun baru ini, sebut saja 9 bab surga Xuan," ucap Suhan menamai senjata barunya. Kemudian Suhan maju lagi ke depan, dan mengajak monster kucing, "Ayo pergi dan lihat lapisan terakhir runtuhan Kunlun." Mereka berdua akhirnya pergi dengan cepat menuju lapisan akhir dari runtuhan Kunlun. Akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan yang paling tinggi, yaitu runtuhan Kunlun terakhir. Tertulis sebuah papan nama di gedung itu. Suhan menyebutkan, ruangan ini adalah aula milik Dewa Kaisar Surgawi. Monster kucing membenarkannya. "Ya, orang selanjutnya yang akan kamu hadapi adalah Sang Kaisar." Suhan kemudian maju dan menyebutkan, bahwa itu adalah Kaisar Surgawi tertinggi yang mengatur langit dan dunia dan memerintahkan 3 alam dan 6 jalan. Akhirnya dia sampai di dalam ruangan Sang Kaisar. Ada karpet merah dengan lambang naga di dalamnya. Dan terlihat ada Sang Kaisar dengan banyak aura yang menyelimuti tubuhnya. Suhan kemudian maju dan menghampiri Sang Kaisar Surgawi itu. Terlihat Sang Kaisar masih menutup matanya, walaupun ada Suhan yang berada di depannya. Dan Suhan melihat sesuatu yang menurutnya menarik, yaitu air mata darah Kaisar Surgawi. Suhan masih mengawasi dari dekat, tapi tiba-tiba tubuh Sang Kaisar tegak dengan sendirinya. Monster kucing yang melihat pergerakan dari Sang Kaisar Surgawi langsung berteriak kepada Suhan dan memperingatkannya. "Tidak baik, Suhan, menjauhlah darinya." Teriak monster kucing agar Suhan langsung menjauh dari Sang Kaisar Surgawi. Suhan yang mendapatkan peringatan sangatlah terkejut. Karena tubuh Sang Kaisar mengeluarkan aura ungu yang begitu kuat. Hingga membuatnya harus mundur dengan sangat cepatnya. Tiba-tiba Sang Kaisar Surgawi mengamuk, dan mengeluarkan aura biru yang cukup kuat. Aura tersebut dilancar dengan sangat kuat. Dan Sang Kaisar makin mengamuk lagi dengan aura yang cukup kuat yang mulai menyerang Suhan dan juga monster kucing yang berada di depannya. Suhan menyebutkan aliran udara yang kuat. Dia kemudian mengeluarkan kekuatan auranya untuk menahan serangan aura yang dilancarkan oleh Sang Kaisar.
Namun sayang sekali, dia tidak kuat dan berakhir dengan didorong keluar ruangan oleh aura sang kaisar. Suhan dengan kekuatannya akhirnya dapat mendarat dengan baik dan tidak jatuh. Suhan sangat terkejut dengan kejadian yang terjadi. Dia mengatakan, bagaimana mungkin kekuatan kaisar surgawi ini tiba-tiba mengamuk. Dan masih terlihat dengan sangat jelas, aura warna biru berkumpul di sekitar ruangan sang kaisar surgawi. Sang kaisar dewa tiba-tiba sudah berada di hadapan Suhan. Sang kaisar mengatakan, manusia biasa, berani mengintip wajah dewa, ucapnya marah kepada Suhan. Namun monster kucing tak terima dengan perkataan sang kaisar. Kaisar Iblis Barat, beraninya kamu merebut daging kaisar surgawi, ucapnya marah kepada orang yang merasuki kaisar. Sang kaisar makin emosi, bahkan Kaisar Wu tidak bisa membantuku, apalagi manusia sepertimu. Sang kaisar kemudian mengeluarkan kekuatan best iblisnya untuk menghadapi Suhan. Dia menyebutkan, nak, terimalah penderitaan kematianmu, ucap sang kaisar yang bersiap membunuh Suhan. Dan tiba-tiba saja naga itu sudah berada di samping Suhan, namun Suhan langsung mengeluarkan kapak Hongmen miliknya. Dan langsung menebas monster naga itu dengan cukup kuat dan langsung membuat lehernya menjadi putus. Suhan kemudian mengejek sang kaisar dan menyindirnya, itu saja. Sang kaisar langsung marah dengan apa yang dilakukan oleh Suhan, dan mengatakan bahwa Suhan sangatlah arogan. Tapi tak lama berselang, Suhan merasakan sesuatu yang aneh, dan dia sangat terkejut. Karena kapak Hongmen miliknya tiba-tiba terbang dengan sendirinya, dan lepas dari tangan Suhan, dan berhasil diambil oleh anak buah sang kaisar, yaitu monster iblis yang berbadan besar. Dan terlihat banyak monster iblis yang sudah mulai menyerang ke arah Suhan. Namun Suhan memiliki aura yang cukup kuat. Dengan wajah bahagia, Kaisar Surgawi mengejek Suhan, jika Anda kehilangan senjata, saya akan melihat apa lagi yang bisa Anda lakukan. Dan keluarlah aura di tubuh Suhan, dia mengatakan, tubuh fisik dirinya adalah senjata pertahanan terkuat saya. Dan keluarlah aura emas yang begitu kuat hingga membuat monster yang menyerang langsung kesakitan akibat pertahanan kuat milik Suhan. Terimalah penderitaan kematian, Kaisar Iblis giliranmu, ucap Suhan. Suhan kemudian mengeluarkan kekuatan jurus api miliknya dan langsung membakar Kaisar Surgawi. Kaisar itu terkejut dengan api yang membakar dirinya, rupanya itu adalah api Nanming Liu. Api itu terus membakar sang kaisar. Dia sangat emosi, dan mengatakan kepada Suhan, setelah itu, ini hanya sebagian dari kekuatan kaisar. Aku akan membalas dendam, sehingga kamu tidak bisa bertahan, atau mati, ucap sang kaisar. Tak lama kemudian Kaisar Iblis itu mati terbakar akibat api Nanming yang dikeluarkan oleh Suhan. Monster kucing Lu hanya dengan santainya melihat sang kaisar itu terbakar dan mati. Monster kucing mengatakan kepada Suhan, jika Kaisar Iblis Barat kembali lagi, itu akan memicu badai berdarah, ucap monster kucing. Kemudian Suhan mengajak monster kucing untuk pergi. Ayo pergi, kita masih harus terus menjadi lebih kuat, ucap Suhan. Mereka kemudian berlari lagi menuju reruntuhan Istana Kunlun. Dan mereka akhirnya sampai di Istana Mahkamah Agung. Dan terlihatlah sebuah istana yang megah dengan warna emas yang cukup besar. Dan kemudian, Suhan akhirnya bertemu sang kaisar asli. Di sana Suhan berhadapan dengan sang kaisar agung. Sang kaisar mengatakan kepada Suhan, bahwa itu bagus, selamat, Anda telah berhasil melewati ujian saya. Suhan kebingungan dengan perkataan sang kaisar, bahwa ada sebuah ujian untuk memasuki istana itu. Sang kaisar menjelaskan, ya, hanya untuk mencari ahli waris yang memuaskan. Teman kecil, kamu luar biasa, aku sangat menghargai kamu, ucap sang kaisar kagum dengan kehebatan Suhan, dan menjadikan dia sang ahli waris. Sang kaisar kemudian mengeluarkan kekuatan dari kepalanya dan kemudian menyerahkannya kepada Suhan. Tak lama kemudian, kekuatan itu memasuki kepala Suhan, dan dia sudah menjadi pewarisah Istana Kunlun. Suhan yang menerima kekuatan dari sang kaisar berpikir, kekuatan yang terkandung dalam segel kaisar begitu kuat. Tampaknya seseorang dapat langsung menembus ke alam abadi bumi. Pikir Suhan, yang telah menerima segel sang kaisar. Dan auranya langsung bersinar dengan terang di tubuhnya, akibat lonjakan kekuatan yang telah dia terima dari sang kaisar. Dan kekuatannya membentuk bunga lotus yang mekar begitu terangnya.
Tak lama kemudian, Suhan telah berhasil menyerap kekuatan yang telah diberikan oleh Sang Kaisar Agung. Sang Kaisar yang melihat kekuatannya berhasil diterima Suhan, mengatakan bahwa kekuatan hukum dirinya sangat cocok untukmu. Dan meminta Suhan untuk jaga istana Kunlun ini. Dan kemudian Sang Kaisar menghilang menjadi butiran debu. Kemudian monster kucing memberitahukan sesuatu kepada Suhan. Suhan, saya ingat ada pohon kurma dewa emas ungu di dekatnya, itu pasti pohon dewa kelas 1, saya akan membawa Anda ke sana, ucap monster kucing memberitahu Suhan. Kemudian monster kucing mengarahkan Suhan masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan mereka memasuki sebuah hutan yang ditanami banyak pohon. Ada satu pohon yang bersinar dengan terang. Dan itulah pohon yang disebutkan oleh monster kucing Luo, yaitu pohon kurma dewa. Suhan dan monster kucing berada di bawah pohon kurma itu dan melihatnya dari bawah. Suhan mengatakan bahwa ini adalah pohon kurma ilahi emas ungu legendaris yang dapat membantu orang melembutkan tubuh mereka dan memurnikan jiwa mereka dan menempa jiwa mereka. Dan terlihat, mata Suhan bersinar melihat pohon kurma dewa yang berada di depannya. Monster kucing mengatakan, setelah 1000 tahun, tidak ada yang memetiknya, dan pohon keramat itu sudah penuh dengan begitu banyak kurma keramat. Tiba-tiba Suhan langsung mengambil buah kurma doanya. Dia mengatakan, "Hei, kalau begitu aku dipersilakan," ucapnya langsung memetik buah kurma itu. Dan tanpa waktu lama, dia telah mendapatkan satu buah kurma yang sudah berada di tangannya. Monster kucing itu mengatakan kepada Suhan untuk segera mencobanya dengan cepat. Suhan kemudian memakan buah kurma dewa itu, dan dia merasakan bahwa buah itu sungguh memiliki kekuatan yang murni. Dan tak lama kemudian tubuhnya mengeluarkan aura energi yang cukup banyak dan menyebar kemana-mana. Suhan berpikir, bahwa itu tidak buruk untuk kekuatan ilahi, yang meningkatkan persepsi spiritual saya. Dan selesai, waktunya untuk kembali dan menemukan mereka, pikir Suhan, yang telah selesai menyerap kekuatan buah kurma dewa. Dia kemudian melompat pergi meninggalkan istana Kunlun, dan mencari teman-temannya. Dan tak lama kemudian, Suhan telah sampai di tempat di mana mereka sebelumnya berkumpul. Dan Suhan sangat terkejut dengan tempat yang dia kunjungi. Karena tempat itu tanahnya hancur dan retak. Apa yang sedang terjadi di sini? Lao Er dan gadis-gadis itu tidak ada di sini, ucap Suhan terkejut dan khawatir kepada temannya. Karena sudah kebingungan, Suhan kemudian mengeluarkan kekuatannya. Tidak ada jalan keluar. Kesadaran ilahi lahiriah. Ucap Suhan mengeluarkan kekuatan ilahinya untuk mencari teman-temannya, dan terlihatlah Lao Er dan yang lainnya sedang menghajar para monster. Dengan menggunakan kesadaran ilahinya, Suhan akhirnya mengerti keadaan dan di mana mereka berada. Di tempat Liangshu, terlihat dia sedang kalah dipukul oleh monster yang berada di depannya. Hingga membuatnya terpisah dari baju besi miliknya, dan langsung terlempar dengan kuat akibat serangan yang cukup hebat yang dilakukan oleh monster itu. Semua temannya langsung berteriak karena khawatir dengan Liangshu. Mereka bertiga langsung bersiaga kembali akan serangan yang dilakukan oleh monster itu yang menjadi musuh mereka. Terlihat Lao Er dan teman-temannya merasa terpojok. Dia mengatakan kepada teman-temannya, kita harus bergegas dan melakukannya dengan cepat. Kemudian Lao Er langsung maju dan menyerang musuhnya, dan mengatakan kepada teman-temannya untuk berhati-hati ketika melawan monster itu. Namun sayang sekali, serangan yang dilancarkan oleh Lao Er berhasil ditahan oleh musuhnya. Monster itu langsung menyerang balik Lao Er, dan dia mengatakan kepada Lao Er, bahwa dia tidak ada harga diri. Dan serangan dari monster itu berhasil membuat Lao Er terlempar akibat kuatnya pukulan yang dilakukan oleh monster itu. Wujian dan juga Long Aotian terkejut dengan Lao Er yang terlempar akibat serangan yang dilakukan oleh monster itu. Monster itu mengatakan, bahwa sebuah pakaian telah jatuh. Dan kemudian dia maju ke arah Wujian, dan mengatakan, anak laki-laki, itu tidak baik untuk terganggu. Dan langsung meninju Wujian sehingga dia ikut terlempar juga akibat kuatnya tinjuan dari monster itu. Hingga membuat ledakan yang cukup kuat. Kemudian monster itu menatap Long Aotian dengan mata merahnya, dan mengatakan kepada Long Aotian bahwa selanjutnya, giliran Anda. Long Aotian langsung menggertak giginya karena kesal dengan musuhnya yang berhasil mengalahkan teman-temannya. Sial!
Ayo lakukan, ucap Long Aotian mulai maju menyerang musuhnya. Long Aotian kemudian mengeluarkan jurus naga birunya dan mulai menyerang musuhnya. Long Aotian berharap dengan jurusnya itu, musuhnya langsung menderita kematian. Naga biru itu kemudian berubah menjadi angin tornado yang berwarna biru dan langsung menghantam musuhnya. Musuhnya yang merasakan kuatnya serangan menyebutkan ke Long Aotian, bahwa dia tidak tahu bagaimana hidup. Kemudian musuhnya mengeluarkan kekuatan apinya dan mengeluarkan jurus penyebaran. Sehingga jurus milik Long Aotian berhasil ditawan oleh musuh. Dan Long Aotian langsung dihajar oleh musuhnya, dan terlempar. Kemudian musuhnya mengeluarkan jurus terkuatnya. Dia mengatakan, Grip Hon, semuanya akan dihancurkan oleh pukulan terkuatku. Lao Er yang melihat kuatnya jurus api miliknya berpikir, apakah ini sudah berakhir? Namun tiba-tiba Suhan datang di lokasi pertarungan itu. Kamu mencari kematian, ucap Suhan mengancam monster itu. Dan Lao Er berdiri melihat kedatangan Suhan. Monster itu menanyakan, siapa itu? Suhan marah dengan monster itu, berani mengambil tembakan pada orang-orang saya. Maka kamu, memilih mati dengan cara Anda sendiri, ucap Suhan mulai menyiapkan serangan dengan kapak Hongmen miliknya. Dan kapak Suhan langsung dilemparkan ke arah monster. Dengan sekali lemparan dengan kapak Hongmennya, monster itu langsung musnah akibat kuatnya serangan kapak Hongmen milik Suhan. Dan terjadilah ledakan yang begitu besar akibat serangan yang dilakukan oleh Suhan. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Suhan langsung mendatangi Lao Er. Lao Er, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Betul sekali, Lao Er, teratai ilahi abadi 9 urutan ini sangat cocok untuk Anda, ucap Suhan. Lao Er mengucapkan terima kasih atas pemberiannya. Lao Er senang dengan pemberian bunga teratai abadinya. Suhan kemudian memanggil Liang Shu, jangan berpura-pura mati, kemarilah. Ambil dan bagi dengan Wu Jiang dan Long Aotian. Ngomong-ngomong, Anda hanya bisa makan setengahnya, ucap Suhan memberikan hadiah kepada Liang Shu dan yang lainnya. Dengan begitu patuhnya, Liang Shu langsung mengikuti perintah dari Suhan. Kemudian Suhan melihat sesuatu dari aura yang keluar. Dia berpikir, suara ziarah murka. Sepertinya sesuatu yang luar biasa telah lahir. Terlihat Liang Shu sedang menghampiri Wu Jiang, dan Suhan mengatakan kepada teman-temannya, aku akan memeriksanya, kalian tunggu aku di sini, ucapnya memeriksa ledakan aura yang terjadi. Dan terlihat ada beberapa iblis yang berada di sekitar ledakan aura yang terjadi itu.